Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 genap PSTIB. Saya Nabila Syairunisa dengan NPM 231506122. Nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 231506108. Nama saya Najwa Prisda Ramdhani dengan NPM 231506108. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kami rancang, yang telah kami buat, yaitu mengenai sistem manajemen keuangan, pencatatan keuangan, yaitu adalah Sakuku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai database yang digunakan pada sistem. Jadi, nama database yang digunakan pada sistem ini adalah DB Sakuku. Yang pertama, di sini terdapat tabel user. Tabel user ini digunakan untuk menyimpan data pengguna aplikasi. Jadi, yang pertama terdapat atribut ID yang digunakan sebagai identitas uniknya. Kemudian ada name yang akan menyimpan nama penggunanya dan akan ditampilkan nantinya di dalam aplikasinya, sistemnya. Kemudian di sini terdapat email yang akan menyimpan alamat email dari pengguna untuk proses loginnya. Lalu ada email verified at. Ini digunakan untuk menandai apakah email pengguna tersebut sudah diverifikasi oleh sistem atau belum. Kemudian di sini terdapat atribut password yang digunakan untuk menyimpan kata sandi pengguna yang telah dienkripsi. Kemudian di sini ada remember token. Atribut remember token ini digunakan untuk mendukung fitur login otomatis atau sesi login yang tersimpan. Kemudian di sini ada atribut created at yang digunakan untuk mencatat waktu pertama kali akun tersebut dibuat. Kemudian ada atribut update at di sini digunakan untuk mencatat waktu terakhir data pengguna tersebut diperbarui. Kemudian yang terakhir ini ada atribut monthly budget yang digunakan untuk menyimpan anggaran bulanan pengguna sebagai acuan pengelolaan keuangan nantinya. Kemudian di sini terdapat tabel kategoris. Tabel kategoris ini digunakan untuk menyimpan kategori transaksi yang akan dibuat secara manual oleh pengguna nantinya untuk mengelompokkan mana yang pengeluaran dan mana yang pemasukan. Di sini terdapat atribut ID yang digunakan untuk identitas uniknya. Lalu di sini terdapat user ID yang akan digunakan untuk menghubungkan tabel kategori ini dengan tabel user. Kemudian di sini ada a name, atribut name yang digunakan untuk menyimpan nama kategorinya nanti. Kemudian ada type yang digunakan untuk menentukan jenis kategori, apakah dia pemasukan atau pengeluaran. Kemudian di sini terdapat created at yang akan digunakan untuk mencatat waktu kapan kategori ini dibuat. Kemudian ada update at yang digunakan untuk mencatat waktu terakhir data kategori ini diperbarui. Kemudian ada color. Di sini digunakan untuk menentukan warna kategorinya. Kemudian di sini terdapat icon yang digunakan untuk menampilkan icon kategorinya. Selanjutnya, di sini terdapat eh, tabel wallet. Nah, jadi tabel wallet ini digunakan untuk menyimpan data dompet atau sumber keuangan dari pengguna tersebut. Pertama di sini yang pastinya ada ID sebagai identitas uniknya. Kemudian di sini terdapat user ID yang digunakan untuk menghubungkan tabel dompet ini, tabel wallet ini ke users. Kemudian ada name yang akan menyimpan nama dompetnya. Kemudian ada type yang akan menunjukkan jenis dompetnya, baik seperti cash, e-wallet, dan juga bank. Kemudian di sini ada balance. Ini digunakan untuk menyimpan jumlah saldo yang dimiliki setiap dompetnya. Kemudian di sini terdapat created at. Ini akan mencatat waktu pertama kali dompet ini dibuat. Kemudian di sini ada update at yang akan mencatat waktu terakhir data dompet ini diperbarui. Kemudian di sini ada color yang digunakan untuk memberikan warna tampilan dompetnya nanti.
Kemudian di sini terdapat table transaction. Jadi, tabel transaction ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan pengguna, baik pengeluaran maupun pemasukan. Yang pertama di sini terdapat ID sebagai identitas uniknya. Kemudian ada user ID yang digunakan untuk menghubungkan tabel transaction ini ke users. Kemudian ada wallet ID yang akan menghubungkan tabel ini ke tabel wallets. Kemudian ada kategori ID yang akan menghubungkan ke tabel kategoris. Lalu di sini ada transaction name akan digunakan untuk menyimpan nama transaksinya. Kemudian ada type yang akan digunakan untuk menentukan jenis transaksi, apakah pemasukan atau pengeluaran. Kemudian ada amount yang digunakan untuk menyimpan jumlah uangnya. Kemudian ada note, ini digunakan untuk menyimpan keterangan tambahan, deskripsi tambahannya. Kemudian di sini ada transaction date. Ini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi tersebut. Kemudian di sini ada created at untuk mencatat waktu pertama kali transaksi itu dibuat. Kemudian ada update at untuk mencatat waktu terakhir transaksi ini diperbarui. Kemudian di sini ada tabel target yang terakhir. Jadi tabel target ini digunakan untuk menyimpan data target atau tujuan keuangan pengguna. Kemudian di sini ada atribut ID untuk identitas uniknya, lalu ada user ID untuk menghubungkan ke tabel users, kemudian ada name untuk menyimpan nama targetnya, kemudian ada target amount digunakan untuk menyimpan jumlah dana yang akan ditargetkan nantinya, kemudian ada current amount ini eh, jumlah dana yang telah terkumpul yang saat ini telah dicapai. Kemudian ada kategori, atribut kategori ini untuk mengelompokkan target keuangannya berdasarkan jenis-jenis kategorinya nanti. Kemudian ada deadline. Deadline ini untuk menentukan batas waktu pencapaian target keuangan tersebut. Kemudian ada description, ini untuk menyimpan penjelasan tambahan mengenai target yang akan dicapai. Kemudian ada created at, ini digunakan untuk mencatat waktu pertama kali target ini dibuat. Dan yang terakhir ada update at, itu untuk mencatat waktu terakhir data target ini diperbarui. Pada backend terdapat file api.php yang di dalamnya itu terdapat beberapa endpoint yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara klien dan juga server. Yang dimana di sini pada baris ketiga ada use illuminate HTTP request yang digunakan untuk memberitahu Laravel controller mana saja yang akan dipakai untuk menangani request. Beberapa controller dengan fungsi berbeda. Yang pertama di sini ada out controller, di mana out controller ini untuk register, login, dan juga logout. Kemudian ada wallet controller untuk dompet pengguna. Lalu ada kategori controller, ini untuk kategori transaksi. Lalu ada transaction controller, itu untuk transaksi dan juga dashboard. Kemudian target controller untuk target atau goal keuangan. Dan user controller itu untuk profile pengguna. Kemudian pada baris keempat, di sini ada use Illuminate support package root ya, yang dimana digunakan untuk membuat root API dengan prefix /API yang dibagi nanti menjadi root publik dan juga root proteksi atau root yang dilindungi. Nah, di sini ada public root yaitu tidak butuh login, yang dimana root public ini bisa diakses tanpa memerlukan token login dan digunakan untuk proses pendaftaran dan juga login account. Di sini ada endpoint /API register dengan metode POST yang digunakan untuk proses pendaftaran akun baru. Lalu juga ada endpoint API login dengan metode POST yang digunakan untuk login dan menghasilkan token sanctum yang akan dipakai untuk mengakses root yang dilindungi. Selanjutnya pada baris 26, di sini ada protected root, yang dimana semua root di dalam grup protected ini menggunakan middleware out sanctum dan hanya bisa diakses jika user itu sudah login, karena Laravel ini akan memeriksa token sanctum untuk memastikan autentikasi. Nah, grup-grupnya itu seperti
transaksi, dompet, terus ada target, profil pengguna. Selanjutnya di sini ada logout yang dimana endpoint logout ini digunakan untuk menghapus token user yang login dengan metode POS sehingga user ini tidak bisa lagi mengakses root yang dilindungi. Selanjutnya pada baris ke-32 di sini ada user profile management yang dimana root profile ini digunakan untuk mengelola data pribadi user dengan beberapa metode yaitu di sini ada get user profile untuk melihat profile, terus ada put user profile, di sini update profile yang artinya dapat mengubah profile, kemudian ada put user password yang dimana dapat update password yaitu mengganti password, dan juga ada delete user account, yaitu delete account untuk menghapus akun. Selanjutnya di sini pada baris 38 yaitu dashboard dan juga statistik. Endpoint dashboard ini akan menampilkan ringkasan keuangan user dengan beberapa metode get. Yang dimana di sini get dashboard di sini menampilkan ringkasan keuangan user. Kemudian di sini juga ada get monthly expense dan juga monthly income yang dimana ini total pemasukan dan pengeluaran bulanan, lalu ada get daily expense dan juga daily income, yang dimana ini total pemasukan dan pengeluaran secara harian, dan juga yang terakhir di sini ada kategori breakdown untuk breakdown pengeluaran per kategorinya. Selanjutnya, pada baris ke-46 di sini ada wallet CRUD. Nah, root wallet ini digunakan untuk mengelola dompet atau keuangan dengan metode get untuk menampilkan semua wallet. Di sini get untuk menampilkan semua wallet, di sini post untuk menambah wallet baru, put untuk memperbarui wallet yang ada, dan juga delete untuk menghapus wallet. Kemudian pada baris ke-52 di sini ada root kategori yang digunakan untuk mengelola kategori transaksi. Di mana di sini untuk metode get untuk menampilkan semua kategori, metode post untuk untuk menambah kategori baru, kemudian ada put untuk memperbarui kategori yang ada dan juga delete untuk menghapus kategori. Selanjutnya di sini ada transaction CRUD yaitu pada baris ke-58, root transaksi yang digunakan untuk mengelola seluruh transaksi keuangan dengan metode get untuk menampilkan semua transaksi, metode post untuk menambah transaksi baru, kemudian ada metode put untuk memperbarui transaksi yang ada dan juga delete untuk menghapus transaksi. Dan yang terakhir pada baris ke-64 ada target CRUD yang dimana target ini digunakan untuk mengelola goal keuangan user dengan metode get untuk menampilkan semua target, post untuk menambah target baru, put untuk memperbarui target yang ada, dan juga delete untuk menghapus target. Di sini saya akan menjelaskan dari kode apps JS yang mana berfungsi sebagai pengatur routing utama, autentikasi, dan juga layout. Kemudian eh, pada blok yang pertama itu terdapat library dan juga tools utama, yaitu React yang merupakan dasar dari membuat komponennya. Lalu untuk browser router itu digunakan untuk mengatur navigasi berdasarkan URL. Kemudian terdapat routes dan juga route yang mendefinisikan halaman dan rutenya, kemudian navigasi itu digunakan untuk pindah halaman secara otomatis atau dia ngedirect. Kemudian out provider itu digunakan untuk menyimpan dan juga mengatur status login user, lalu use out itu digunakan untuk mengambil data login dari out provider. Yang mana custom hook use out itu digunakan untuk mempermudah akses dalam melakukan autentikasi dari out context, yang mana seperti status login dan juga kondisi loading. Lalu terdapat import komponen layout yaitu header dan juga sidebar yang mana header merupakan bagian dari atas aplikasi dan juga sidebar merupakan menu yang berada di samping, menu navigasi yang berada di samping. Yang mana dua komponen ini akan tampil pada saat user itu sudah melakukan login. Kemudian terdapat impor dari halaman atau page yang mana file-file ini merupakan halaman utama aplikasi yang mana login dan register itu merupakan halaman publik. Lalu untuk import dari outlet yaitu tempat untuk menampilkan halaman children yang mana digunakan pada layout agar tampilannya itu berubah atau kontennya itu berubah. Tetapi header dan juga sidebarnya itu tetap.
Kemudian terdapat protect route yang mana akan mengambil autentikasi atau status login, kemudian loading itu untuk memproses pengecekan loginnya. Pada saat statusnya login atau masih dicek, maka dia akan mencegah halaman itu tampil sebelum status login. Sebelum status loginnya itu jelas. Lalu untuk menampilkan tulisan loading di tengah layar, kemudian eh, kondisinya itu akan terjadi apabila aplikasinya itu baru dibuka atau tokennya itu dicek ke backend-nya. Apabila usernya belum login, eh, maka dia akan mengembalikan fungsi if atau mereturn dan diarahkan langsung ke halaman login. Lalu untuk replace itu untuk menghapus halaman sebelumnya dari history yang mana user itu tidak bisa mengklik tombol back apabila halamannya itu terproteksi. Lalu selanjutnya ada fungsi main layout. Nah, fungsi main layout ini merupakan layout utama dari aplikasi yang mana header dan sidebar-nya itu selalu tampil. Kemudian outlet itu isi halamannya akan berubah sesuai dengan route yang mana misalkan dashboard, transaksi, dompet dan lain-lain. Kemudian approach itu merupakan peraturan dari routing yang mana akan menampilkan login dan juga register untuk public yaitu tanpa login. Lalu untuk yang login itu dia akan menampilkan semua halamannya. Artinya Protect itu harus login terlebih dahulu. Kemudian ini terdapat route yang tidak dikenal. Apabila URL-nya salah, maka akan dikembalikan lagi ke halaman dashboard. Lalu untuk komponen apps yang ada di route aplikasi ini, yaitu terdiri dari out provider yang digunakan apabila halamannya itu melakukan pengecekan atau status loginnya itu dicek terlebih dahulu. Kemudian browser route itu akan mengaktifkan sistem routing. Lalu untuk apps route itu merupakan daftar semua route-nya. Jadi di sini saya akan menemukan register dan juga login. Oke, langsung saja di sini mengisi nama lengkap, yaitu saya isi dengan kelompok 7 genap dan masukin email, lalu password. Oke, kita langsung diarahkan ke halaman login. Kita masukkan email tadi, lalu kita diarahkan ke halaman dashboard, yang mana di sini saya akan menjelaskan halaman target keuangan. Di sini kita menambahkan target keuangan, misalnya liburan yang harus dikumpulkan sebanyak 20 juta, dan dana yang terkumpul saat ini 5.500.000. Kita set tanggalnya di tanggal 30 Desember, kategorinya tabungan. Oke, kita simpan. Nah, di sini dapat dilihat daftar dari target keuangan yang sudah diinputkan tadi dengan nama liburan, kemudian targetnya di tanggal 30 Desember, lalu uang yang terkumpul sudah 5.500.000, yang mana 28% dari tercapainya target, yaitu 20 juta. Dan statusnya di sini aktif. Selanjutnya, di sini saya akan membahas fitur dompet, yang dimana dompet ini sebagai sumber dana keuangan pengguna yang nanti itu akan dibagi menjadi beberapa jenis pilihan dompet agar lebih terstruktur. Lalu di sini terdapat total saldo semua dompet, jadi nanti total semua saldo dompet ini akan tampil di bagian ini. Di sini saya sudah masukkan untuk nama dompetnya itu adalah GoPay dan untuk jenis dompetnya itu adalah e-wallet. Di mana untuk saldo yang sendiri saya berikan di sini 300.000. Lalu di sini ada klik tambah dompet. Sini kita coba masukkan. Di mana untuk nama dompetnya kita buat mandiri. Dan di sini jenis dompetnya ada tiga, yaitu ada cash, bank, dan juga e-wallet. Karena Mandiri itu nama bank, jadi jenis dompetnya itu adalah bank. Lalu di sini saldo awalnya saya akan masukkan 5 juta. Lalu di sini ada pilihan warna dompet, biar lebih menarik. Di sini pengguna bisa memilih warna biru, kuning, ungu, hijau, ataupun orange. Di sini untuk bank saya akan pilih warna biru. Lalu di sini bisa klik simpan dompet.
Nah, di sini akan muncul tampilan untuk jenis dompet bank dengan saldo 5 juta. Lalu di sini juga sudah tertambah menjadi 5.300.000. Kemudian saya akan mencoba jenis dompet yang lain. Kita tambah dompet kembali. Kita berikan saja namanya dompet. Lalu jenis dompetnya karena tadi sudah bank, e-wallet, di sini kita coba untuk cash. Lalu di sini untuk saldo awalnya kita buat 150.000. Nah, di sini untuk warna dompetnya bisa dipilih. Lalu kita klik simpan dompet. Nah, di sini akan muncul nih tiga jenis dompet yang berbeda. Ada e-wallet, ada bank, dan juga cash. Kita juga bisa memberi nama untuk masing-masing jenis dompet. Lalu kita bisa menyesuaikan saldo sesuai dengan jenis dompet untuk masing-masingnya. Di sini untuk dompet 150, Mandiri 5 juta, dan juga untuk e-wallet 300.000. Dan di sini adalah total dari ketiganya, yaitu 5.450.000. Di sini sudah terupdate. Dan kita juga bisa mengedit jika ingin mengubah saldo ataupun jenis dompetnya. Di sini kita klik yang tanda pensil. Nah, di sini kita bisa ubah sesuai dengan kemauan, lalu bisa kita klik update dompet. Lalu di sini kita juga bisa memilih dompet mana yang ingin dihapus, seperti itu. Baiklah, ini adalah tampilan dashboard dari sistem Sakuku. Jadi, pada dashboard ini dia akan menampilkan sebuah peringatan untuk pengisian pencatatan apabila belum dilakukan. Kemudian akan ada tampil juga peringatan apabila beberapa pengeluaran itu melebihi dari batas yang telah ditentukan. Kemudian di sini terdapat catatan saldo yang ada pada bulan ini, saldo dari dompet seperti itu. Kemudian di sini ada catatan pemasukan yang didapat di bulan ini. Kemudian ini ada pengeluaran yang dikeluarkan di bulan ini. Kemudian di sini terdapat diagram batang yang menjelaskan pengeluaran dan pemasukannya. Jadi ini untuk bulanan, ini untuk harian, dan ini untuk mingguannya. Kemudian di sini ada sumber dana yaitu dompet-dompet yang telah ditambahkan. Jadi ada bank, ada GoPay, ada Mandiri, dan juga ada dompet. Kemudian di sini ada beberapa transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan di sini juga terdapat diagram lingkaran yang akan mencatat pengeluaran per kategorinya. Jadi ada belanja dan juga ada makanan di sini yang telah tercatat. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan kategori. Di sini terdapat beberapa kategori yang telah saya tambahkan. Yang di pengeluaran itu ada belanja dengan budget limitnya itu ada di 500.000. Kemudian untuk makanan itu ada di 1 juta. Dan untuk pemasukan di sini saya sudah memasukkan untuk yang hadiah. Kemudian saya akan menambahkan lagi untuk yang pendidikan. Tipenya itu pengeluaran. Kemudian di sini saya tidak menambahkan budget. Untuk warna kita gunakan RGB saja. Oke. Di sini kemudian kita pilih ikonnya, kita simpan. Oke, sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan menambahkan beberapa lagi, yaitu untuk pengeluaran saya akan masukkan transportasi. Untuk budgetnya di sini saya akan limit di 500. Untuk ikonnya saya pilih yang mobil, kemudian untuk warna. Oke, kemudian untuk pemasukan saya mau tambah itu adalah gaji. Kita pilih dan kita masukkan. Untuk gaji ini tidak, untuk pemasukan ini tidak ada limit. Di sini kita juga dapat mengubah untuk mengedit tampilan atau namanya seperti itu, tipenya juga. Di sini contohnya saya akan mengedit warna dari icon hadiah ini. Kita ubah warnanya jadi ungu. Oke, sudah berhasil diubah. Dan kita juga dapat menghapus dari kategorinya. Jadi contohnya di sini saya tambahkan untuk pengeluaran. Oke.
Di sini kita bisa hapus kategori yang tidak kita inginkan. Oke, sudah berhasil dihapus. Kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa transaksi. Kita tambahkan transaksi. Contohnya di sini saya akan masukkan uang bulanan, itu tipenya pemasukan. Kemudian untuk jumlah di sini masukin 2 juta. Kategorinya itu gaji, kemudian dompetnya itu mandiri. Tanggal transaksinya itu adalah 1 Desember. Kemudian kita simpan. Kemudian di sini saya akan tambahkan untuk pengeluaran itu ada di token listrik. Untuk jumlahnya itu 150. Kemudian kategorinya itu kita masukin di belanja. Dompetnya kita pakai GoPay. Lalu transaksinya itu hari ini. Kemudian kita simpan. Ini kita refresh terlebih dahulu. Oke, setelah kita tambahkan, di sini kita bisa memfilter sesuai tipenya. Jadi ini untuk yang pengeluaran, kemudian ini untuk yang pemasukan. Untuk dompetnya juga bisa, ini untuk yang pemasukan dan dompetnya itu dari dompet. Kemudian ini untuk yang pemasukan dengan dompetnya itu mandiri. Ini pemasukan untuk dompetnya itu GoPay. Kemudian untuk pengeluaran, ini yang menggunakan GoPay, ini untuk yang menggunakan mandiri, dan ini untuk yang menggunakan dompet. Oke, dapat dilihat bahwa transaksi yang telah kita lakukan tadi itu ada yang melebihi budget yang telah kita tetapkan, yaitu kategori belanja. Jadi dia melebihi budget, yaitu hal yang harusnya hanya 500.000, dia melebihi budgetnya itu jadinya 509.997. Jadi dia akan muncul peringatan yang menandakan bahwa budget yang telah dikeluarkan ini melebihi dari budget yang telah ditentukan. Kemudian kita ke pengaturan akun. Di sini terdapat security atau kita bisa mengubah password dengan memasukkan password lama dan juga password baru. Di sini saya akan mencoba. Lalu kita inputkan password baru. Nah, kita akan ubah password. Oke, passwordnya berhasil diubah. Lalu kita akan masuk kembali dengan password yang baru. Oke, berhasil masuk. Lalu dapat melihat budget bulanan per kategori atau limit pengeluarannya untuk setiap kategori yang sudah eh, diinputkan atau dilakukan. Lalu dapat menghapus akunnya juga. Di sini terdapat drop down untuk mengatur setiap limitnya, limit budgetnya. Lalu bisa untuk mengupdate limit bulanannya, limit budget per bulannya. Sekian penjelasan mengenai sistem manajemen keuangan, sistem pencatatan keuangan Sakuku dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.